wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Sehat. Selamat bergabung di 107,7 Bunut FM. Hari ini bareng Amel di Bunut Menyapa dari mulai jam 10 kita nanti sampai 1 jam ke depan atau sampai selesai. Tentu saja dengan narasumber yang sangat pakar, sangat ahli di bidangnya. Hari ini kita kedatangan tamu nih. Ada Dokter Dewi Kania. Selamat pagi dok. Assalamualaikum. Long time no see ya dok. Sudah lama gak ketemu, kita tiba-tiba ketemu di sini ya dok ya. Saking padatnya jadwal. Nah sebelum nanti kita berlanjut ke materi yang akan Dokter Dewi sampaikan, kita Mitra Sehat, kita live di Facebooknya Bunut FM, kemudian juga ada IG-nya Rumah Sakit, dan tentu saja di 107,7 Bunut FM. Untuk nanti Mitra Sehat yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini, bisa kontak juga di WhatsApp-nya Bunut FM di 085520773771. Nah dok, Mitra Sehat kan belum kenal nih sama dokter, boleh perkenalkan diri dulu? Saya mau dikenalin. Tadi kan baru namanya dok, Ya. dari intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dewi Kania Maimunah, spesialis mata di Rumah Sakit Syamsuddin. Di sini saya bertugas di Polimata dan di OPA juga. Kalau di jadwal boleh sekalian Boleh, silahkan. di jadwal setiap hari Senin di Poli itu Senin atau Jumat. Iya. Ya, Jumatnya memang 2 minggu sekali. Di Senin jadwal saya rutin di Poli. Bagi yang membutuhkan silakan. Wah, itu sudah langsung di-share ya bagaimana jadwalnya beliau. Tapi selain di Poli dan sebagai pelaksana di lapangan, tentu dokter juga ada di bagian manajemen ya dok? Oh ya, yang merangkap Betul. di manajemen di bagian pelayanan medik tepatnya. Betul. Nah dok, pagi ini kan kita kalau lihat dari posternya nih yang sudah kita sebar, itu kan dokter mau membahas tentang diabetes retinopati ya dok ya. Nah, kita pengen tahu nih, apa sih itu diabetes retinopati? Bisa dijelaskan dok? Oke, sebenarnya kita mungkin baru mendengar ya istilah diabetes retinopati. Mungkin asing untuk teman-teman yang mendengarkan, mungkin ya untuk pendengar, tapi untuk kalangan medis mungkin itu sudah sering dengar gitu ya. Nah, diabetes retinopati ini adalah suatu penyakit atau kelainan pada mata, pada saraf mata yang menyebabkan gangguan penglihatan, bisa sampai kebutaan, ya, yang berhubungan dengan penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang diderita cukup lama, yang sudah mengalami komplikasi. Gitu. Diabetes mellitus ini, diabetes retinopati ini sudah dilakukan penelitian, ya, didapatkan pada sekitar 4% kasus kebutaan. Itu termasuk terbanyak pada usia 20 sampai 60 tahun. Jadi usia produktif ya. Usia ya manusia lagi produktifnya gitu. Kalau yang mempunyai penyakit diabetes mellitus beresiko sekali terjadi kebutaan. Pada sekitar lebih dari 75% pasien yang sudah menderita diabetes lebih dari 20 tahun itu pasti akan mengalami diabetes retinopati ini. Bahkan kalau yang lebih dari yang mencapai 30 tahun menderita diabetes akan dipastikan 100% menderita diabetes retinopati. Itu kan rentang umurnya usia dari 20 sampai 60 tahun dok. Kalau misalnya sekarang diabetesnya dia 20 tahun, berarti diabetesnya yang termasuk tipe bawaan satu ya, tipe bawaan. Nah itu, jadi kalau yang usianya 20 tahun sudah menderita diabetes, ya kemungkinan besar gitu usia 50 tahun ya pasti akan terjadi diabetes retinopati. Gitu. Jadi ini suatu penyakit yang harus kita perhatikan ya. Kalau dilihat dari gejalanya tidak ada bergejala. Kadang pasien dengan penyakit diabetes ya dia mengeluh dengan diabetesnya, misalnya dengan rasa haus, lapar yang seperti itu. Nah, kadang untuk penglihatannya tidak ada masalah, tidak ada gejala.
Ya, kalau sudah bergejala, kemungkinan besar pasien tersebut akan sudah mengalami diabetes retinopati yang lebih lanjut, gitu. Jadi harapannya ya pasien-pasien yang mempunyai riwayat diabetes segera di screening atau dilakukan Pemeriksaan secara pemeriksaan. menyeluruh mungkin ya, Dok. Tidak hanya sebatas dari dia diabetesnya saja. Ya, karena tadi tidak bergejala. Ini sudah berapa banyak sih Dok, kasus yang ada di Indonesia? Di Indonesia ini menempati tadi 4% kebutaan dari seluruh kebutaan ya, seluruh kasus kebutaan sebanyak 4%, tapi di usia yang produktif. Itu lumayan cukup banyak ya, maksudnya sangat mengkhawatirkan gitu ya kalau misalnya dengan seperti itu. Tadi kan penyebabnya juga Dok sudah dibicarakan, itu bisa dari diabetes, maksudnya penyebab utamanya diabetes ya Dok ya. Nah, kondisi apa sih Dok yang bisa menyebabkan si diabetes retinopati ini dia menjadi lebih parah? Faktor resiko ya, faktor resiko diabetes retinopati ini memang ada beberapa. Yang pertama, faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi, seperti usia, jenis kelamin, ras, itu tidak bisa dimodifikasi. Yang kedua, faktor resiko yang bisa dimodifikasi, ya tadi gula darah, tekanan darah, atau kadar lemak darah, ya itu bisa mempengaruhi tadi yang bisa dimodifikasi supaya tidak terjadi kelainan di diabetes retinopatinya gitu. Kemudian ada yang faktor lain seperti merokok atau mengkonsumsi alkohol. Nah, seperti itu juga bisa meningkatkan resiko dari selain gulanya itu tadinya. Nah, kalau tadi kan dokter bilang faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi itu salah satunya adalah gender ya Dok. Nah, rata-rata pasien yang sudah dokter tangani dengan diabetes retinopati ini gendernya lebih banyak yang mana Dok? Lebih banyak ke perempuan. Perempuan. Studi di Amerika juga menunjukkan memang perempuan lebih banyak, tapi ya mungkin karena ya jumlah dari perempuan sendiri yang memang populasinya lebih banyak gitu. Tapi mungkin tadi kan diabetesnya diabetes tipe 1 mungkin lebih beresiko ya Dok ya, kemudian gendernya perempuan ya, dan dengan angka yang sebegitu banyak tentu saja ada hal-hal nanti yang harus diperhatikan ke depannya. Nah, tadi kan dokter bilang juga tanpa gejala Dok. Sama sekali tanpa gejala Dok, atau misalnya ada gejala yang ternyata terlihat setelah diperiksa. Kalau gejala di awal menderita diabetes retinopati kan tingkatannya saya jelasin dulu. Jadi tingkatan retinopati itu ada yang ringan, sedang, berat, dan ada yang lanjut sampai advance. Nah, kalau yang ringan memang tidak bergejala sama sekali. Baru ketahuan mungkin setelah di screening atau diperiksa secara keseluruhan oleh dokter mata ya. Tapi kalau yang untuk gejala sedang sampai berat, mungkin ada gejala. Salah satunya bisa misalnya buram, ya kalau katanya mulai buram, sedikit seperti berkabut, atau melihat bintik-bintik hitam melayang, gitu ya. Itu bisa salah satu gejalanya juga. Atau misalnya matanya merah, sakit. Kalau yang udah lanjut, ya mungkin bisa terjadi komplikasi selain diabetes retinopatinya, bisa menjadi glaukoma misalnya, jadi kesakitan matanya merah, itu kalau untuk yang lebih lanjut, dan yang pasti akan terganggu fungsi penglihatannya. Jadi kadang bisa sampai kebutaan, dan kebutaannya pun permanen. Jadi kalau sudah menderita diabetes retinopati, kalau sudah terjadi gangguan penglihatan, itu tidak bisa kembali lagi seperti semula penglihatannya. Karena tadi itu yang terganggunya mungkin karena sarafnya ya, jadi bukan bola matanya. Betul ya. Untuk retina sendiri ya, kan diabetes retinopati itu adalah gangguan penyakit retina yang disebabkan oleh diabetes. Retina itu adalah suatu lapisan saraf yang ada di dalam bola mata kita, yang berfungsi untuk menerima cahaya dan nanti akan meneruskan ke otak untuk diinterpretasikan menjadi suatu penglihatan. Jadi si saraf mata yang melapisi itu tuh sangat mempengaruhi sekali
fungsi penglihatan kita. Manakala ada gangguan seperti tadi karena diabetes, jadi ada sumbatan misalnya di pembuluh darah yang menutrisi retina, atau ada kebocoran di pembuluh darahnya, jadi nanti akan terjadi pembengkakan di retinanya. Retinanya akan menjadi rusak atau menjadi tidak mendapatkan nutrisi, jadi mati jaringan retinanya. Nah, itulah kalau sudah terjadi seperti itu, tidak bisa beregenerasi atau memperbaiki diri sendiri gitu. Kalaupun diberikan obat juga sampai saat ini tidak ada yang efektif untuk memulihkan kembali saraf retina gitu. Jadi kalau memang dia kalau sudah terkena sudah Ya. Nah, kalau untuk ini dok, apa sih yang biasanya dokter mata lakukan atau dokter Dewi sendiri lakukan untuk menentukan bahwa itu adalah diabetes retinopati? Ya, kalau untuk kalau pasien yang sudah datang, ya kita periksa secara menyeluruhnya, mulai dari pemeriksaan visus atau tajam penglihatan. Yang kedua, pemeriksaan secara pemakai alat untuk melihat bagian bola mata bagian depan. Kemudian kita sering menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut saraf matanya dengan meneteskan obat supaya kita bisa meneropong saraf matanya ya. Nah, kemudian diperiksalah dengan alat yang namanya funduskopi, kita lihat bagian saraf retinanya. Kalau misalnya terjadi perdarahan, ada bercak-bercak perdarahan atau ada satu peradangan di dalamnya gitu ya. Kadang bisa sampai saraf matanya yang sudah lepas gara-gara perdarahannya tersebut. Nah, itu ya nanti kita grading. Ini termasuk ke dalam kategori mana gitu. Nah, kalau setelah itu baru kita tentukan terapinya apa. Nah, yang ingin saya tekankan sebetulnya bukan pada saat pasien didiagnosa dengan diabetes retinopati, tapi yang saya harapkan sih sebelum pasien mengalami diabetes retinopati diperiksakan dulu gitu. Jadi ketika dia mendapat diagnosa gitu ya dari dokternya dikatakan diabetes, ya alangkah baiknya memeriksakan secara dini pemeriksaannya gitu, pemeriksaan matanya meskipun belum ada gejala, belum ada yang dirasa untuk penglihatannya. Nah, untuk tadi kan berarti tanda-tanda itu bisa dilihat setelah dokter memeriksa ya dok. Secara umum seperti gini, secara kasat mata tanpa alat tidak bisa terlihat. Ya. Nah, berarti kan tadi selain hanya satu itu dok pemeriksaannya yang funduskopi itu. Kalau di kita insya Allah dengan funduskopi cukup. Tapi kalau untuk menentukan terapi yang lebih lanjut, memang diperlukan melihat struktur dari lapisan saraf mata ya, untuk menentukan apakah perlu tindakan operasi atau tindakan penyuntikan di dalam bola mata. Nah, itu harus dilihat dulu struktur lapisan sarafnya. Memang belum ada sih di kita gitu. Tapi untuk sederhananya ya, jika sebelum yang tingkat lanjut sih mudah-mudahan masih bisa kita tangani di sini. Nah, sebelum kita berlanjut ke yang lain dong, coba kita mulai buka pertanyaan nih ya, Pak Diki ya, sudah mulai ada pertanyaan yang masuk dari para netizen Dr. Mitra sehat kita yang sudah mendengarkan, entah itu di radio atau FB ataupun di IG dong. Pertanyaannya begini dok, pagi dok, saya Nera dari Bayangkara mau tanya, kalau nefropati diabetes pada orang DM yang dulunya sudah pakai kacamata minus, resikonya lebih besar atau seperti apa? Mungkin itu dulu dok. Oh, itu dulu. Ya. Banyak sih sebenarnya dok, ini ada 3 pertanyaan. Atau mau langsung dibacakan dok? Satu-satunya. Jadi nefropati ya. Kalau nefropati diabetes berarti gangguan ginjal mungkin ya. Gangguan ginjal akibat diabetesnya gitu ya. Komplikasi diabetes itu memang bisa kemana-mana ya. Kalau untuk bagian lain mungkin saya kurang terlalu paham juga gitu. Tapi yang pastinya setiap sudah terjadi komplikasi di satu organ, ya kemungkinan akan mudah terjadi juga di organ lain gitu.
diabetes ini kan sifatnya menyerang pembuluh-pembuluh darah kecil terutama, karena pembuluh darah kecil itu kan lapisannya sangat tipis gitu ya. Jadi kalau si aliran pembuluh darahnya sudah mulai terganggu, akan mudah pecah di mana-mana ya, karena pembuluh darahnya kecil dan tipis. Nah, salah satunya ya organ-organ yang kecil di mana ya, di mata, pembuluh darah yang kecil-kecil itu di ginjal, di jantung. Memang itu yang sering menjadi target organ untuk diabetes itu, kencing manis ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya sudah terjadi nefropati di ginjalnya sudah kena, ya periksa juga gitu untuk matanya. Meskipun sebelumnya ada minus, mungkin saja selain minus ada penyakit diabetes retinopatinya gitu. Nah, itu untuk Tanera di Bayangkara ya. Jadi pemeriksaan secara keseluruhan mungkin ya dok, apalagi kalau sudah komplikasi seperti ini, berarti tidak hanya satu bagian saja yang harus diperiksa, tapi keseluruhan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dok, pagi dok, saya Ami dari Kebon Jati mau tanya, apakah pasien dengan retinopati, tadi sudah dijawab sih sebenarnya, retinopati diabetes bisa menyebabkan kebutaan, dan kalau sudah diobati matanya bisa normal lagi kah? Sebenarnya tadi sudah dijawab ya dok ya. Nggak, atau mau dijelaskan lagi ya? Boleh. Jadi sebetulnya tadi mungkin kita jelasin dulu untuk terapi ya. Oh iya betul. Manajemen terapi atau tata laksana pada diabetes retinopati itu ada 3 macam. Yang pertama dengan laser atau koagulasi laser. Jadi tujuan dari tata laksana ini bukan untuk mengembalikan penglihatan kembali 100% seperti semula, tapi hanya untuk mempertahankan supaya tidak terjadi kebutaan lebih lanjut atau gangguan penglihatan yang lebih lanjut. Misalnya ya kalau penglihatannya sudah mulai menurun menjadi 60%, ya diharapkan tidak menjadi 0%, tidak menjadi 30% gitu. Jadi dipertahankan penglihatannya masih 60%. Tapi tidak bertujuan supaya dari 60% itu jadi 100% penglihatan gitu ya. Jadi itu target terapinya. Nah, terapinya ini ada 3 kategori. Yang pertama adi laser fotokoagulasi. Itu untuk menghancurkan pembuluh-pembuluh darah retina yang jelek gitu ya, pembuluh darah yang sudah yang baru yang mudah pecah itu kita hancurkan supaya tidak terjadi perpecahan lagi, supaya tidak terjadi pendarahan yang lebih lanjut. Nah, itu yang pertama laser. Biasanya kita gunakan pada pasien-pasien yang masih ringan, sedang ya, sampai severe juga masih bisa dengan laser fotokoagulasi. Kemudian yang kedua dengan suntik intravitreal atau dimasukkan obat di dalam bola mata, disuntikan zat anti VEGF namanya di dalam bola mata. Sama tujuannya ya untuk menghentikan pendarahan yang akan muncul gitu ya, supaya tidak terjadi perdarahan berulang. Biasanya juga itu dilakukan pada yang berat ya, lumayan berat, sedang ke berat, atau sampai yang advance atau yang sudah bengkak saraf pusat matanya, misalnya disuntikan itu. Yang ketiga dengan operasi di pembersihan misalnya bola matanya karena ada perdarahan ya, kalau pembuluh darahnya udah mulai pecah banyak di mata menghalangi penglihatan, ya perdarahannya dibuang dengan cara operasi. Atau misalnya ada saraf matanya tadi yang sudah terlepas tadi gara-gara perdarahan, saraf matanya ikut tertarik. Nah, itu harus dilakukan pembebasan dengan operasi gitu supaya tidak tertarik lagi si saraf matanya. Nah, tapi itu memang untuk yang lanjut ya, Sebagai informasi juga kalau di sini kita bisa melakukan laser fotokoagulasi. Tapi kalau untuk yang injeksi tadi anti VEGF itu sama operasi memang belum tersedia di sini. Harus ke pusat mata ya. Pusat mata boleh kalau di Bandung atau di Jakarta gitu. Jadi harapannya tidak sampai ke yang lebih berat itu gitu kan. Berabai juga perlu kemana-mana ya. Kalau bisa ya dijaga jangan sampai ke tingkatan yang lebih lanjut. Itu
kan tadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para dokter atau dokter mata itu berdasarkan grading ya dok ya, berarti tidak melihat usia dong ya dok ya? Ya, Usia berapapun selama dia gradingnya seperti Iya. itu bisa dilakukan. Apakah tidak beresiko dok untuk usia-usia yang lanjut misalnya gitu dok? Untuk Oh, tindakan langsung sama tidak. sekali efek Insya Allah tidak sampingnya? ada, ya studinya menyebutkan bahwa tidak ada efek samping yang lain ya. Mungkin akan terjadi efek samping misalnya apa ya, gangguan penglihatan di bagian pinggir gitu ya, tapi itu sedikit sekali yang mengeluhkan seperti itu ya. Efek samping dari tindakan itu ya dok ya? Kalau misalnya untuk tindakan tadi kan dokter bilang kita bisa nih melakukan tindakan laser ya dok. Apa memang one day surgery atau apa namanya harus rawat inap dok? Enggak, sangat sederhana ya. Kita pasiennya juga masih dilakukan laser dengan keadaan posisi duduk. Pasien ditempatkan di alat lasernya. Nanti kita pasang lensa di matanya, kita tempelkan. Kita tadi lakukan laser paling 5 sampai 10 menit. Dan Berarti bisa dilakukan di klinik ya dok? Iya. Di rawat jalan luar biasa. Teknologinya sudah sampai sejauh itu ya dok? Ya. Tapi kan maksudnya dengan banyaknya kasus yang tadi apalagi disebutkan oleh dokter 4% dari kebutaan itu adalah disebabkan oleh diabetes retinopati Di usia yang produktif. di usia produktif, berarti pencegahan awal apa tuh dok selain kita sadar apa yang harus kita lakukan nih sebagai tenaga kesehatan supaya masyarakat menjadi sadar, mungkin dengan salah satunya seperti ini ya, ada talk show seperti ini memberikan informasi, dan memang ini tema yang mungkin tidak lazim ya Jarang dok ya. ya. Sangat jarang sekali. Mungkin mendengar istilahnya pun apa sih gitu ya, itu diabetes retinopati, jangan-jangan saya sudah mengalami, mungkin ada pasien yang cuma diabetes aja gitu. mitra sehat yang sedang mendengarkan misalnya sudah ternyata saya buram ini mungkin dari diabetes saya gitu. Nah itu apa sih dok yang harus kita lakukan sebagai tenaga kesehatan supaya masyarakat sadar selain informasi-informasi seperti ini? Itulah yang dikeluhkan di kalangan peneliti-peneliti kita ya di pusat itu sangat menyayangkan gitu. Pasien-pasien diabetes retinopati mungkin banyak tapi tidak tertangani atau tidak terperiksa gitu ya. Jadi mungkin angka itu sebetulnya lebih besar pada aslinya gitu. Karena apa ya? Karena tadi pasiennya sendiri tidak ada yang diperiksa gitu. Nah, jadi harapannya kita tuh pengen dari mulai tenaga kesehatan yang di perifer, misalnya di puskesmas, di lini 1 misalnya, apabila ada pasien yang terdiagnosa misalnya hiperglikemi aja misalnya, baru gula darahnya tinggi, kemudian kita curigai suatu diabetes mellitus atau kencing manis, ya disarankan untuk segera memeriksakan, untuk di-screeningkan namanya. Ya, selama ini ada sih target seperti program WHO gitu ya, untuk melakukan screening diabetes retinopati daerah-daerah gitu. Jadi pasien-pasien yang berusia antara itu 20 sampai 60-an terus mempunyai penyakit diabetes di-screeningkan oleh dokter-dokter mata ke daerah gitu ya. Ini saking sulitnya mendapatkan data itu. Nah, harapannya sebetulnya di puskesmas sendiri kan ada dokter ya, dokter umum sebetulnya kadang ada juga puskesmas yang dilengkapi dengan fundoskopi yang direct, yang sederhana, alat fundoskopi sederhana, tapi kadang nggak bisa makainya juga. Jadi memang agak sulit juga ya di Indonesia itu kita men-screeningkannya gitu. Jadi ya kalau boleh buat dokter mata yang harus melakukan itu gitu. Apa perlu pelatihan gitu dok supaya bisa merata? Kan kalau disebutkan dokter spesialis mata kayaknya mungkin terbatas ya dok ya. Tapi kan kalau dokter umum walaupun jumlahnya memang lebih sedikit dari ini, tapi mungkin bisa ada pelatihan gitu, iya. atau misalnya seperti telinga tuh dok, telinga kan bersih telinga udah bisa di fasilitas pelayanan pertama kan? Pernah ada pelatihan juga dari Rumah Sakit Mata Cicendo ke dokter-dokter umum itu untuk melakukan fundoskopi secara sederhana gitu ya.
Ya di awal-awal mereka ini kali ya apa konsen itu Antusias. antusias kita kasih pelatihan kemudian diterapkan mungkin ya di puskesmasnya. Lama kelamaan mengeluh juga dokter-dokter di pusat waktu itu penelitiannya di Bandung, daerah Bandung di puskesmas gitu. Kemudian ditanya kembali kenapa bagaimana hasil screeningnya sekarang? Wah nggak sempat katanya, banyak penyakit lain memang yang ini memang tidak menjadi prioritas. Jadinya memang itu jadi sangat sulit untuk mendapatkan data, dan pasien-pasien sendiri ya karena tidak bergejala itu jadi kadang tidak peduli. Tidak peduli ya dok. Ya mungkin sekarang harus ada penekanan yang tadi itu dok. Kalau misalnya di fasilitas pelayanan pertama atau di klinik-klinik swasta sudah menemukan pasien dengan apa tadi dok, hiperglikemi gitu ya, atau gula darahnya tinggi dan dicurigai dia mengarah ke kencing manis atau diabetes, sebaiknya disarankan untuk diperiksakan di sini. Nah, sedikit kembali ke pertanyaannya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mitra Sehat tentang apa nih? Oh, pagi dok, saya Kiki dari Cikole mau tanya, apakah pasien dengan retinopati diabetes punya resiko tinggi terkena COVID katanya dok? Mungkin karena sedang musimnya kali ya dok ya? Ya betul. Ya kalau untuk COVID karena kan nggak cuma yang diabetes sebetulnya, yang punya daya tahan tubuh yang rendah mungkin akan mudah terjadi COVID. Mudah terkena COVID. Apalagi yang memang komorbid gitu kan ya, komorbid diabetes atau hipertensi, selama itu sudah terbukti sih, maksudnya sudah terbukti meningkatkan resiko COVID-nya kalau yang sudah mempunyai komorbid, mungkin diabetes, jantung, hipertensi yang tidak kontrol mungkin ya. Nah itu berisiko sekali untuk terjadi COVID. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dok. Tadi berarti udah dijawab ya Teh Kiki di Cikole. Nah, ini selanjutnya dari Denny nih dok di Jayaniti. Pagi dok, saya Denny dari Jayaniti. Mau tanya apakah retinopati diabetes bisa dicegah dengan diet DM katanya dok? Ya. Kalau untuk pencegahan betul sekali ya, salah satunya ya memang regulasi dari gula darahnya sendiri ya, itu yang utama. Jadi gula darah itu disarankan tidak lebih dari 200 untuk yang gula darah sewaktu gitu ya. Kalau dicek, kalau udah lebih dari 200, wah pokoknya kita harus aware jangan sampai melebihi angka 200. Nah untuk mempertahankan itu ya pasti pola makan, diet itu ya, terus obat-obatan dietnya digunakan teratur. Yang pasti regulasi untuk atau mempertahankan gula darahnya itu sangat utama gitu untuk pencegahan diabetes, komplikasi diabetes yang lebih lanjut gitu. Nah tadi kan sudah dijelaskan juga nih sama dokter tadi tentang pengobatan, kemudian pencegahannya barusannya dok ya. Terus kan tadi dokter katakan juga kalau sudah terkena diabetes retinopati, kemungkinan untuk sembuh itu sangat kecil sekali ya dok. Tapi paling tidak dari dokter mata sendiri bisa melakukan tindakan yang mempertahankan penglihatan ya dok ya. Nah untuk diabetes retinopati ini dok, apa memang ada komplikasinya dok? Komplikasinya ke penyakit yang lain gitu misalnya dok, atau dari penyakit lain selain diabetes berimpas juga ke si retinopati ini? Apa ada penyakit retinopati selain diabetes retinopati ini dok? Oh iya, kalau untuk komplikasi diabetes retinopati yang paling berat ya kebutaan, udah titik ya. Kalau untuk mata ya, kebutaan dia udah rusak sekali, pembuluh darahnya udah pecah yang banyak, retinanya sudah pada lepas-lepas, matanya juga jadi tidak berfungsi, jadi mengecil gitu ya. Ya itu ya pasti buta permanen, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Seperti itu komplikasi untuk mata ya. Tapi kalau untuk komplikasi ke tempat lain dari mata itu tidak ada ya. Yang kalaupun ada komplikasi ke tempat lain atau ke organ lain, ya mungkin dari diabetesnya itu sendiri. Jadi karena diabetesnya sudah tidak terkontrol, mungkin dia akan menyerang organ lain, jantung, ginjal dan lain-lain yang vital gitu. Jadi ya terjadi kerusakan di mana-mana ya. Terus apa tadi satu lagi ya? Apa dok tadi? Yang itu dok, komplikasi sama atau adakah retinopati yang lain selain dari diabetes?
retinopati yang lain banyak, tapi maksudnya penyebabnya bisa berbeda-beda. Tapi kalau untuk yang diabetes ya khas, nanti ada tanda-tanda khas yang kita curigai, oh ini ke arah diabetes retinopati. Ternyata mitra sehat ya, yang selama ini kita hanya tahu tentang kencing manisnya saja atau diabetes mellitus, ternyata efek sampingnya penyakit yang lain juga ada gitu ya, dan apalagi untuk ternyata. Tapi memang betul dok, saya pernah punya kasus dok Ua itu menderita diabetes mellitus lama sekali dari usia muda, mungkin sekitar 40 tahun apa pas waktu beliau usia 60 tahun tuh sudah kualitas sudah sangat berkurang, bahkan untuk mengenali seseorang saja sudah tidak bisa. Jadi kalau melihat orang tuh hanya bayangan aja siluet gitu loh. Nah mungkin itu keterlambatan penanganan ya. Nah supaya tidak seperti itu, makanya kita bikin talk show seperti ini dok. Ini kan salah satu cara kita untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Karena kan dari segi istilah juga kita baru tahu gitu ya, dan dari segi penjelasan juga apalagi gitu, kita tidak menyangka dengan penyakit yang seperti itu bisa berimbas kemana-mana. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok tentang dari Rena dok izin bertanya, hasil pemeriksaan mata saya OD 20/200 dan OS 20/50. Saya mengira itu mata minus, mungkin harus pakai kacamata. Namun dokter tidak memberi resep kacamata, tapi saya diberi rujukan untuk konsultasi ke dokter mata yang lebih berpengalaman dan peralatan lengkap dengan diagnosa retinopati. Itu kenapa ya dok? 20/200 dan OS-nya katanya 20/50. Nah, Rena ini mengira dia sakit matanya minus gitu. Ternyata katanya dari dokternya dirujuk ke dokter mata dengan diagnosa retinopati. Oh ya, saya dengar namanya kayaknya kenal, ada pasien saya namanya Rena juga, jangan-jangan itu. Ya, mungkin lah kalau berjodoh ya itu pasien saya. Mungkin memang pada kondisi yang tadi yang datangnya sudah berat, apalagi sudah tidak bisa lagi dilakukan tindakan yang ada di fasilitas kita, misalnya ini pasien ini nggak tahu nih ini berobatnya kemana dulu. Kalau misalnya pasiennya dari Bunut misalnya ya, berobatnya misalnya kan belum ada tuh fasilitas untuk laser, ya pasti akan dirujuk ke fasilitas yang akan lebih lengkap gitu ya. Ya akan dirujuklah ke sini misalnya ke Bunut. Nah tapi kalau di Bunut bisa ditangani, ya kita tangani di sini. Tadi yang kita bisa tangani adalah dengan laser untuk koagulasi. Tapi kalau misalnya ternyata di sini juga sudah tidak bisa tertangani, kemungkinannya tidak bisa tertangani dengan laser. Tadi misalnya ada pembekakan yang lebih lanjut ya di pusat saraf retinanya, atau ada perdarahan yang begitu banyak yang menghalangi penglihatan sampai harus dioperasi, dibuang. Pasti dokternya mungkin akan menyarankan ke rumah sakit lain yang lebih lengkap fasilitasnya, seperti itu. Berarti kan memang belum diketahui ya dok, kenapa berarti harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, dok, ya. Nah itu ya Teh Mera tadi tidak menyebutkan tempat dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Monik. Dok izin bertanya, akhir-akhir ini saya tidak mengatur gula darah saya dan pandangan mata kiri saya lama-kelamaan memiliki bercak-bercak yang cukup mengganggu. Apakah mata saya bisa disembuhkan dengan mengatur gula darah saja, atau memang saya sudah mengalami diabetes retinopati? Ya, waktu tadi ya saya bilang kan salah satu gejalanya bisa ada melihat bercak-bercak hitam atau istilah asingnya floaters ya, itu satu tanda ya, tanda-tanda diabetes retinopati yang sudah tidak ringan lagi, mungkin yang lebih ke sedang atau ke berat. Faktor diet saja mungkin kurang lengkap ya, nggak cukup gitu, nggak cukup untuk menghentikan progresivitas atau penambahan beratnya penyakit retinopati diabetesnya gitu. Kalau misalnya memang
seperti itu ya alangkah baiknya segera diperiksakan. Mudah-mudahan masih bisa ditangani di kita ya dengan fasilitas yang ada di kita gitu. Tapi apa kalau misalnya dengan tadi gejala yang Mbak Monik bilang ada batuk itu bisa dengan laser Pak? Ya mudah-mudahan ya, kalau misalnya tadi gejalanya derajatnya masih ke sedang berat gitu ya, dan tidak ada komplikasi seperti tadi penarikan saraf retina gitu, mudah-mudahan masih bisa dilaser gitu. Nah, Mbak Monik segera periksakan ke klinik kami ya, ada Dokter Dewi kan ya, ada dokter yang lainnya. Semoga bisa segera tertangani dan kembali sehat ya Mbak Monik. Nah, ada pertanyaan lagi Dok. Ini lumayan banyak ya Dok, pertanyaannya. Mungkin karena agak-agak aneh juga mungkin ya, baru dengar juga. Pagi Dok, saya Umi dari Cisaat mau tanya, apakah kalau retinopati biasanya pada pasien DM tipe berapa? Untuk semua tipe. Semua tipe ya Dok? Tipe 1, tipe 2 semuanya beresiko. Karena kan perjalanan penyakit untuk istilahnya patofisiologi perjalanan penyakit terbentuknya suatu kelainan di matanya itu sama keadaannya, baik diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Ada ketidakseimbangan kan di pembuluh darahnya karena hiperglikemia atau gula darah yang tinggi, sehingga struktur dari pembuluh darahnya akan mudah rapuh gitu. Lapisan yang melapisi pembuluh darah itu akan mudah pecah gitu, sehingga terjadi perdarahan atau tersumbat karena kecil pembuluh darahnya. Karena gula darahnya tinggi, dia memicu penggumpalan sel-sel trombosit di pembuluh darah, jadi menyempit tersumbat pembuluh darahnya, jadi mati jaringannya, tidak ternutrisi sama pembuluh darah. Dua-duanya sama patofisiologinya seperti itu, jadi resikonya juga sama. Iya, berarti semua tipe ya Dok ya. Dan ini pertanyaannya lagi, apa bisa terjadi pada pasien DM yang usia muda? Bisa ya Dok ya? Jadi sudah dijelaskan tentang usianya, malah usia produktif ya Dok ya. Nah, tadi Teh Umi dari Cisaatnya itu jawaban dari Dokter Dewi. Nah, untuk selanjutnya nih Dok, masih ada beberapa lagi. Pagi Dok, saya Zia dari Cikole. Mau tanya, apakah kalau retinopati diabetes bisa diobati pakai gurah mata katanya Dok? Apa betul itu Dok? Iya. Itu kan masyarakat ya Dok? Iya, masyarakat. Kan apalagi sekarang dengan banyaknya terapi-terapi herbal, terapi-terapi alternatif, mungkin jadi pertanyaan juga, bisa nggak itu Dok katanya dengan gurah mata? Ya, mungkin ini juga salah satu tugas kita ya untuk mengedukasi masyarakat dan supaya tidak terjadi ilmu hoax di mana-mana gitu ya. Ya, untuk saya belum pernah melihat juga secara langsung sih apa itu gurah mata ya. Cuman secara medis ya tidak ada terapi untuk diabetes retinopati dengan metode seperti itu ya. Tadi metodenya sudah saya sampaikan, dan itu pun memang bukan untuk mengembalikan penglihatan 100%, tidak, tapi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut gitu. Jadi saya harap jangan mencoba metode-metode yang belum teruji, tapi dengan menyebabkan keterlambatan gitu, keterlambatan penanganan gitu. Jadi kan kalau sudah permanen ya sudah tidak bisa lagi kita bantu lagi. Itu jadi untuk mitra sehat semuanya, lebih baik kita melakukan tindakan sesuatu yang sudah jelas ada pengujiannya, ada datanya, dan tentu saja sudah ada ahlinya ya, ada sandaran. Iya. Nah, untuk pertanyaan lagi nih Dok, ternyata lumayan. Dari Mbak Lisa katanya, selamat pagi Dok. Ibu saya sudah beberapa tahun ini mengidap penyakit diabetes dan itu berpengaruh ke penglihatan beliau. Nah, penglihatan beliau ini mulai kabur dan gelap, dan ada lemak putih di sekitar matanya yang mungkin saja itu katarak katanya Dok. Bagaimana cara penyembuhannya ya Dok, dan bolehkah kalau ibu saya melakukan operasi pada matanya? Mungkin ini lebih ke penyakit diabetesnya sih Dok ya, kayaknya. Komplikasi diabetes sendiri memang selain ke bagian retina mata, itu bisa ke bagian lain ya.
misalnya ke lensa mata, karena struktur organ di mata itu ada beberapa yang bisa dipengaruhi sama gula darah juga ya. Nah, lensa ini kalau misalnya sudah terkena akan terjadi kerusakan, akan terjadi ya bukan penebalan ya, ya kekeruhan sehingga terjadi katarak gitu. Jadi katarak pada orang yang diabetes mellitus itu bisa mungkin dipercepat dipercepat kondisinya. Misalnya kan katarak itu biasanya usianya lebih dari 50 tahun baru muncul, tapi karena dia punya diabetes mungkin usia 40 tahunan udah muncul terjadinya katarak. Nah, ya kalau untuk katarak sendiri sih bisa ditangani, meskipun itu menyebabkan kebutaan, tapi kebutaan yang bisa dicegah kalau katarak ya. Kalau katarak, kalau dengan pengobatan operasi, insya Allah mungkin akan terjadi pengembalian penglihatan. Kalau retina matanya tadi masih bagus, tapi kalau retinanya sudah terjadi diabetes retinopati, kalaupun kataraknya diambil, dioperasi, ya sama tadi penyakit retinanya kita lihat lagi grading mana. Kalau grading berat, ya sudah tidak bisa kembalikan lagi. Gitu. Itu untuk katarak sendiri sih bisa dilakukan operasi. Jadi memang bermacam-macam ya, mungkin dari satu diagnosa penyakit saja bisa menyebabkan yang lain-lain. Ya, betul. Nah, kemudian tadi dok, kan untuk dari mulai tadi pengertian ya dok ya, kemudian juga ada gejala, kemudian tindakan. Pencegahannya dong, pencegahan yang paling utama supaya pasien atau supaya kita semua tahu supaya kita tidak terkena diabetes retinopati itu selain screening dan diet apa gitu dong? Pencegahan yang sangat signifikan gitu dong ya. Kalau misalnya tidak menderita diabetes sih sebetulnya screening juga belum diperlukan sekali lah. Yang saya tekankan itu kalau sudah didiagnosa atau pernah diperiksa gitu gula darahnya tinggi, nah itu yang harus ditekankan gitu, si pencegahan yang tadi. Pencegahan tadi sederhana cuma screening atau diet yang diet yang cukup, pengobatan yang teratur untuk menstabilkan gulanya, itu bisa untuk mencegah retinopati diabetes gitu. Tapi untuk kalangan yang tidak menderita diabetes retinopati, yang mungkin tidak terlalu signifikan ya pencegahan ini tidak berefek lah gitu. Nah ini pertanyaannya ini berulang, tapi mungkin saking penasarannya nih dok dari Anindya. Itu tidak menyimak yang tadi. Iya, mungkin dia kelewat katanya. Dari Anindya Dewi katanya, selamat siang dok. Sepupu saya mengalami kebutaan dikarenakan diabetes dan tekanan matanya katanya gitu. Saat ini sepupu saya sudah dioperasi kedua matanya. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada kemungkinan matanya untuk kembali normal dok? Oh ya, itu salah satu komplikasi tadi ya di bagian mata lain dari diabetes retinopati apa? Betul, bisa terjadi glaukoma atau peningkatan tekanan bola mata. Jadi gara-gara struktur di pembuluh darah di matanya, struktur retina udah nggak bagus gitu ya. Dia bisa berkomplikasi lagi ke bagian, kan tadi saya bilang retina itu bagian belakang mata ya. Nah, bisa berefek ke bagian depan matanya gitu. Nah, bagian depan mata selain tadi katarak bisa terjadi glaukoma. Jadi tekanan bola matanya meningkat. Jadi sakit, matanya merah, udah tidak bisa dirasa lah sakitnya itu ya. Sering seperti itu. Ternyata kita lihat, ini sudah komplikasi dari diabetes retinopati yang luas gitu. Nah, apalagi kalau sudah terjadi seperti itu, sulit untuk kita tangani gitu ya. Untuk mengurangi sakitnya pun kita harus kadang tidak cukup dengan obat anti nyeri gitu. Yang memang harus dilakukan laser yang tidak bisa di sini, harus di bagian lanjut gitu ya, sakit tingkat lanjut. Ini ya luar biasa ya, dari awal hanya membahas tentang diabetes retinopati saja sudah sebegini panjangnya, dan itu mungkin masih banyak pertanyaan dari mitra sehat yang belum terjawab, tapi yang masuk ke kita memang tadi cukup banyak juga ya.
Dan mungkin ini Kang Diki waktu kita masih cukup mungkin ya. Ada sekarang 5 menit lagi. Ya. Untuk ini ada satu pertanyaan lagi nih dok. Oke dok, katanya saya lama dari Cikole mau tanya apa bedanya glaukoma dengan retinopati diabetes. Udah balik ya. Baru aja ya. Baru saja saya sampaikan. Ini kalau glaukoma harusnya ada judul tersendiri. Mungkin tadi untuk membahas glaukoma sangat panjang ya, lumayan panjang juga. Tapi ya secara singkat glaukoma itu bisa yang karena bawaan, maksudnya yang memang kondisi mata sendiri, atau karena komplikasi tadi. Iya. Komplikasi dari penyakit lain, bisa karena penyakit diabetes, retinopati, atau penyakit lain sih yang bisa mengubah struktur mata bagian depan sehingga terjadi glaukoma gitu ya. Nah, bedanya ya beda. Dari strukturnya beda ya, struktur matanya beda. Gitu. Iya. Nah, ini dok, apakah mata itu memang salah satu organ tubuh yang tidak bisa memperbaiki sendiri gitu dok? Kan kayak kulit gitu ya, terus kemudian kalau operasi yang lain kayaknya lebih mudah untuk sembuh gitu ya. Tapi kalau untuk mata sendiri apa seperti jaringan saraf? Nah, Pada saat dia sudah rusak aja udah gitu. Nah, ya itu kalau misalnya bagian saraf tadi kan retina itu bagian Iya, sarafnya. bagian saraf, iya. Dan saraf itu strukturnya sama seperti saraf yang lain di otak ya, atau untuk saraf untuk tubuh yang lain. Kalau sudah terjadi kerusakan tidak bisa mengembalikan fungsinya gitu. Tidak bisa regenerasi lagi untuk bagian saraf matanya. Tapi untuk bagian struktur yang lain ya masih bisa, seperti misalnya ada luka di bagian depan karena pisau, kecelakaan kena pisau atau apa di bagian korneanya, terus kita jahitkan. Kalau bagian korneanya tidak full, bagian depannya masih bisa regenerasi. Tapi ada juga bagian yang kornea yang bagian belakangnya yang lapisan tidak bisa regenerasi juga ada juga. Jadi strukturnya bermacam-macam. Tapi khusus sarafnya untuk retinanya Jelas tidak bisa sama ya, dok. seperti saraf yang lain, tidak bisa regenerasi. Pada saat dia sudah rusak ya sudah Sudah tidak rusak. bisa diperbaiki lagi gitu ya. Nah, mitra sehat. Gak terasa nih dok, udah 1 jam kita bersama Gitu. di Oh, iya. Bunet Menyabar. Terasa ya? Apa masih mau tambah dok? Mitra sehat, terima kasih nih sudah bergabung di 107,7 Bunet FM, di Facebooknya Bunet FM dan juga di Instagramnya RSUD Samsudin Esa. Pagi ini kita sudah banyak berbincang dengan Dr. Dewi Kania, spesialis mata ya dok ya, dan beliau juga praktek di sini tiap hari Senin dan Jumat ya dok. Dan selain itu juga beliau ada praktek-praktek di tempat yang lain, tapi nanti itu dibicarakannya di luar. Nah, barangkali mitra sehat, Bunet Menyapa hari ini mungkin cukup sekian ya Pak Diki ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Bunet Menyapa selanjutnya. Sebelum tutup nih dok, ada pesan-pesan untuk mitra sehat dok terkait obrolan kita hari ini. Iya. Saya sangat berharap gitu ya, meskipun memang rumit, mungkin kok ngedengarnya asing atau rumit untuk satu penyakit ini gitu, tapi menjadi suatu bahan untuk informasi bagi pemirsa supaya lebih peduli gitu akan kondisi matanya, terutama yang menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Jadi supaya lebih memperhatikan kondisi matanya dan segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut meskipun belum bergejala ya. Terima kasih banyak dok untuk waktunya di sela-sela kesibukannya dok ya. Selamat beraktivitas kembali dok. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan. Salam.